Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanseti ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu asam lambung Kertanseti, kalian coba cari di YouTube ya. Di channel saya juga itu membahas tentang asam lambung Kertanseti ya, yang saya tahu, yang saya ketahui, meskipun saya itu belum full 100% ya, tapi setidaknya saya tahu bagaimana untuk menyikapi sensasi asam lambung Kertanseti ini. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu tambah sehat, selalu sehat. Saya juga tambah sehat, selalu sehat, bisa sembuh total ke 100% sembuh total gitu ya. Itu harapan kita semua. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu atau yang baru nonton channel Aslamku ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Jadi dengan kalian klik subscribe itu kalian berarti telah mendukung channel ini agar bisa berkembang ya gitu ya, berkembang dan bisa, yang terpenting itu bisa untuk membantu ya masalah informasi asam lambung Kertanseti buat teman-teman yang masih awam, yang masih belum tahu ya gitu ya. Itu harapan saya. Jadi harapan saya itu kalian ayolah belajar ya, yang penderita asam lambung Kertanseti, ayolah belajar bersama kita semua di channel Aslamku ini. Meskipun tidak di channel Aslamku ini, bisa di channel yang lainnya. Yang penting kalian mempelajari apa itu asam lambung Kertanseti, bagaimana pantangan-pantangannya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana sensasi-sensasinya, itu ada semua ya di channel saya, itu ada semuanya ya. Mungkin ada yang belum ada saya bahas, silahkan kalian komen di bawah, Mas coba bahas ini ya, coba bahas itu gitu ya, kalian komen di bawah. Oke, jadi langsung saja saya ingin membahas sedikit tentang asam lambung Kertanseti ya. Masalah badan kita itu drop terus ya, masalah tenaga, terus masalah kekuatan itu drop terus. Itu kenapa? Ya gini ya, menurut saya masalah drop itu kan, masalah kita itu kan lagi sakit ya, lagi sakit asam lambung ya, asam lambung, dimana lambung itu biasanya kan, lambung dan usus itu kan berhubungan ya, karena itu kan satu jalur. Nah untuk lambung biasanya usus juga ikut bermasalah, tapi nggak apa-apa, cuma fungsinya aja yang berkurang gitu ya, fungsinya menurun. Dan lambung dan usus itu kan, lambung untuk mencerna, usus untuk menyerap energi yang dihasilkan oleh hasil pencernaan tersebut ya, untuk menjadikan energi itu ya. Jadi kalau lambung bermasalah, usus otomatis ikut bermasalah, otak juga kita ikut terganggu gitu ya. Jadi begitulah, kita kok merasa drop terus, tenaga itu tidak bisa full ya, terus sensasi semuanya pada sakit semua, karena semua itu kekurangan asupan energi atau asupan vitamin lah gitu ya. Jadi untuk penderita asam lambung Kertanseti yang kronis ya, yang saya bilang ya, yang kronis pasti akan merasakan yang namanya lemes, yang namanya badan itu drop terus, nggak bisa full ya, nggak bisa full fire gitu ya, ibaratnya gitu. Nah di situ kita merasa bingung ya, pasti merasa bingung. Loh, kok saya drop terus, saya sakit asam lambung, tapi kok saya nggak bisa kuat, nggak bisa strong gitu ya. Jadi itulah sensasinya, begitulah ya. Jadi mulai sekarang kalian yang belum tahu, kok badan saya drop terus, rasanya kok lemas terus, rasanya pengen rebahan terus, nah itulah yang dinamakan sensasi dari asam lambung. Makanya sensasinya itu disebut dengan 1001 sensasi. Itu yang baru drop saja, belum yang lain-lain. Yang di kepala lah, yang di perut lah, yang di punggung lah, yang di mana-mana, itu banyak sekali ya. Pokoknya masalah drop, lemas, itu semua pernah saya alami gitu ya. Dan sekarang apakah masih, Mas? Sekarang sih alhamdulillah sudah tidak ya, sudah bisa aktivitas ya. Kalau dulu kan wah nggak bisa aktivitas ya, buat jalan aja, buat keluar rumah aja, buat ngomong aja, nggak usah buat jalan, buat ngomong aja itu ngos-ngosan, kayak nggak ada
tenaganya itu kayak drop gitu ya, kayak nggak ngisi gitu. Barat HP itu dicas itu nggak bisa ngisi ya, ngisinya cuma dikit, nanti dengan maksudnya tidak imbang ya, ngisi energinya dikit padahal makannya banyak ya, sering makan tapi nggak bisa menjadikan energi. Nah itu yang dinamakan asam lambung Kertanseti. Lambung yang sedang bermasalah, usus pun ikut bermasalah, masalah penyerapan energinya, penyerapan semuanya, penyerapan masalah tentang vitamin itu semuanya terhambat ya, nggak bisa full, minim ya, sangat minim. Jadi makanya untuk penderita asam lambung Kertanseti banyak-banyaklah istirahat dulu ya, banyak-banyak istirahat dulu. Beda lagi kalau kalian tuh masih kuat untuk aktivitas, kiranya masih kalian kira-kira sendiri lah, kalau kalian kuat buat aktivitas malah bagus ya, begitu itu menurut saya. Kalau kalian benar-benar nggak kuat seperti saya dulu, saya nggak kuat, benar-benar nggak kuat buat aktivitas, buat waktu itu kan masih kerja ya, buat aktivitas tuh sama sekali nggak kuat ya, karena sensasinya itu bukan cuma lemas, drop, bukan cuma itu aja, banyak sekali ya, di kepala, di perut, di pinggang ya, di kaki, sampai kaki itu lemes, sering sakit gitu ya. Pokoknya untuk penderita asam lambung itu disesuaikan saja. Kalau kalian tenaganya atau ya energinya masih mampu untuk aktivitas, coba kalian aktivitas saja ya, tapi dengan bukan kalian kok masih bisa kerja jadi nggak usah pantangan, nggak usah harus mantang ya. Masalah pantangan itu wajib ya, karena kan kita nggak tahu di dalam pencernaan kita itu bagaimana, kan kita belum tahu kecuali sudah endoskopi. Nah itu ya, tapi kebanyakan menderita itu drop ya, drop sampai pokoknya sampai nggak bisa ngapa-ngapain lah. Yang namanya asam lambung Kertanseti yang kronis itu kebanyakan orang itu drop ya, tapi ada juga yang beberapa yang dia itu masih bisa kerja, masih kuat kerja, bukan masih bisa kerja, masih kuat kerja badannya. Saya juga heran, mungkin dia itu imunnya itu lebih kuat ya, mungkin imun terus kerjanya atau aktivitasnya itu tidak berat. Nah itu juga bisa jadi karena sangat-sangat kepepet. Tapi meskipun sangat kepepet, saya pun juga sangat kepepet, tapi nyatanya saya tidak kuat ya, bertahan cuma 3 bulan saja ya, untuk aktivitas, untuk bekerja ya, saya cuma bertahan 3 bulan, dan selebihnya itu saya sudah kacau sekali ya. Masalah kerja itu udah libur lama sekali, nanti berangkat sebentar libur lagi gitu terus ya. Terus akhirnya saya berhenti karena penyakit ini itu menurut saya bukan penyakit yang cepat sembuh gitu ya, ini butuh proses gitu ya. Nah itu saya posisinya kerja itu kuli kaca gitu ya. Jadi waktu itu saya mikir pekerjaan saya begini berat, saya sakitnya begini ya, saya kira-kira lah. Nah saya sekiranya tidak kuat ya udah saya lepas gitu ya. Mungkin buat teman-teman semuanya mungkin yang sedang nonton sekarang ini ya, kalian masih kuat, kalian masih bisa kerja, itu alhamdulillah sekali ya, kalian sangat beruntung sekali ya, karena kalian masih kuat kerja, kuat beraktivitas, meskipun kalian itu penderita asam lambung Kertanseti, itu bagus sekali. Saya sih kalau pengen minta sih seperti itu ya, sakit tapi masih bisa kerja, tapi nggak bisa, saya nggak kuat ya, nggak kuat, malah nanti bahaya ya, soalnya saya kerjanya kuli, angkat-angkat berat gitu ya, bukan angkat-angkat ringan. Kalau angkatan ringan sih nggak apa-apa, saya paksakan buat kerja sih mungkin masih bisa ya. Kalau saya angkatnya berat, terus kadang itu saya kerjanya jauh gitu ya, wah sudah, saya ampun pokoknya. Saya bertahan cuma 3 bulan, dan itu jatuh bangun terus ya, jatuh bangun, dan rasanya nggak karuan lah pokoknya. Untuk masalah drop ini, cara mengatasinya ya, cara menyikapinya lah, itu
Sebenarnya mudah, kalian cukup 3 pola hidup sehat dan tantangan-tantangannya dijaga untuk membenerin si lambungnya ya, untuk membenerin si pencernaannya dan benerin otak juga. Jangan berpikir yang berat-berat dulu lah ya, dipikirin yang ringan-ringan dulu, terus kalian istirahat yang cukup ya. Kalau misal kalian tapi jangan rebahan terus ya, kalian harus ada aktivitas meskipun sedikit, aktivitas sedikit tapi melelahkan, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian setidaknya jalan lah ya, jangan rebahan terus ya. Rebahan terus itu juga nggak bagus, nanti peredaran darah kalian akan tidak lancar gitu ya. Kalau bagus lagi jalan, terkena sinar matahari itu juga bagus ya menurut saya. Oke, jadi itu, dan jangan lupa minumnya air putih hangat terus. Jangan makan atau minum yang aneh-aneh dulu. Kalian cari di Google apa pantangannya, minumnya yang boleh apa saja. Kalau saya minumnya cuma air putih hangat, makanannya jangan yang pedas, asam, santan ya. Itu jangan dulu. Masalah buah-buahan kalian cari di Google, itu banyak ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi mengingat durasinya semakin panjang, dan semoga kalian itu tambah sehat, selalu sehat. Saya juga tambah sehat, selalu sehat, bisa menemani kalian ya. Jadi kita sama-sama saling berbagi informasi, saling menyemangati, saling ya pokoknya saling memotivasi gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.